Perkenalkan, nama saya Aulia Adlaini Haidir dengan NIM 21021106050. Di sini saya bersama dengan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan modul 5, yaitu sinkronisasi data. Di sini ada percobaan nomor 1. Yang pertama, di dalam skema HR kita membuat tabel baru regions 2 yang mempunyai field yang sama persis dengan tabel region. Ini adalah dokumentasinya. Di sini kita terjadi error karena tipe data tidak terdefinisikan dengan benar. Oke, di sini hasil dari tabel region 2 yang mempunyai field yang sama persis dengan tabel region dan sudah tidak terjadi error. Kita melihat hasil akhir menggunakan dash. Kemudian nomor percobaan 2, di sini kita membuat prosedur yang melakukan proses update region 2 ketika pada region dilakukan proses penambahan data, delete data, maupun update data. Oke, di sini kami membuat prosedur. Oke, kami menambahkan kolom baru pada tabel region dengan nama data entry, data underscore entry. Pada nomor ini tidak terjadi error. Untuk menguji, kami melakukan pemanggilan pada prosedur tersebut. Dan ini adalah hasilnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan percobaan 3, 4, dan 5 pada modul kelima. Nah, di sini pada percobaan ketiga yaitu buatlah kolom baru pada tabel regions. Kolom tersebut dapat menyimpan suatu nilai kapan kapan data tersebut dimasukkan. Kita menggunakan perintah alter table regions add add data underscore entry timestamp. Kemudian hasil hasil dari eksekusi program yang tadi yaitu tabel regional regions to altered, kemudian produce copy regions compile call complete. Di sini berhasil dan tidak ada error. Kemudian pada hasil percobaannya yaitu kemudian kita describe tabel regions dan di sini keluar hasilnya dan di sini juga tidak terjadi error. Kemudian pada percobaan keempat yaitu buatlah prosedur yang mampu melakukan proses pengecekan input data dari regions sehingga apabila data dari regions bertambah data baru maka hanya data yang terbaru saja yang ditambahkan ke tabel regions 2. Sebelum pemanggilan fungsi kita gunakan perintah select from regions 2. Di sini juga tidak terjadi error pada perintah ini. Kemudian kita insert data dummy baru dengan kemudian pada hasil akhir, hasil dari prosedur pengecekan input dari data regions, seperti ada pada dokumentasi. Kemudian kita lanjut pada percobaan kelima, yaitu buatlah schedule underscore job yang menjalankan prosedur update data tersebut setiap waktu. Di sini kami membuat schedule underscore job yang menjalankan prosedur update data tersebut setiap waktu. Pada pada saat kita menjalankan perintah ini juga tidak terjadi error dan hasil akhirnya yaitu PL underscore SQL procedure successfully complete. Sekian pemaparan dari percobaan 3, 4, dan 5. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas praktikum modul 5. Langsung saja kita masuk di nomor 1. Buatlah tabel pada database headquarters sesuai dengan rancangan skema di gambar 5.7. Pertama, kita membuat dua user baru dengan nama headquarter dan branch, sesuai dengan gambar di bawah ini.
Kemudian memberikan grant atau hak akses pada masing-masing user sesuai dengan gambar di bawah ini. Setelah itu, kita membuat koneksi database baru pada SQL Developer menggunakan kedua user tersebut. Dapat dilihat di sini. Lalu untuk membuat tabel pada database headquarters dan database branch sesuai dengan rancangan skema di gambar 5.7, hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Untuk nomor 2, buatlah prosedur yang melakukan pemindahan data dari tabel order details yang ada di branch ke tabel order details yang ada di skema headquarters, di mana sum quantity berisi jumlah barang yang diorder tiap waktu tertentu atau bulan dan tahun tertentu. Sedangkan time ID berisi ID dari tabel time yang merupakan waktu order barang di mana berisi bulan dan tahun order. Apabila data dan sebelumnya yang ada di skema headquarters sudah ada, maka secara otomatis data akan dihapus. Untuk pembahasan solusi dapat dilihat di sini. Dan untuk hasil akhir kita tidak mendapati terjadinya error. Jadi hasil akhirnya dapat dilihat di sini. Ini adalah hasil dari prosedur-prosedur yang telah dibuat. Selanjutnya untuk nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Tugas nomor 3, buatlah prosedur yang melakukan proses update data dari products dan kategori yang ada di skema branch ke tabel products dan kategori yang ada di skema headquarters. Produk tersebut bisa melakukan update hanya pada data yang paling baru saja. Sedangkan data yang lama tidak ikut terupdate. Dengan catatan, boleh modifikasi tabel products dan kategori di skema branch sehingga info data baru dan lama dapat tersimpan. Sini kita membuat alter table kategori at times created timestamp. Alter table products at time created timestamp dengan hasil akhir ini tabel products, tabel kategori alter, tabel products alter. Tugas nomor 4, buat job schedule yang menjalankan produser nomor 3 dan 2 di atas secara berkala setiap 1 jam sekali. Di sini kita buat prosedur yang melakukan proses update, created or replace produk, digunakan untuk membuat prosedur yang sudah pernah ada dengan nama yang sama. Kategori stable handle, product in, is, check, exit number, begin, select, dengan perintah select con, intern check exit, from, kategori where, kategori ID, sama product ID. If, check exit, sama dengan 0, then insert into, HQ categories, select from categories where product ID, dan product ID. And if, commit, and selanjutnya kita membuat schedule job dengan perintah begin dbms schedule.create job dengan isiannya job name, job type, job action, repeat interval, auto drop, enable, dan bikin secara berkala. Untuk soal nomor 4 tidak menemukan hasil error. Dan ini adalah hasil akhirnya.
produk kategori table handle complete, PL atau SQL producers sukses complete, PL SQL producer sukses complete. Dan terakhir producer profit table handle complete. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.